something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Pon. Kali ini kita membahas tentang yang namanya tercatat di Lauhul Mahfudz. Ini topiknya rada berat. Bunda tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Kalau kalian mau mengikuti, karena ini ada ya biar tahu gitu ya, silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Sebenarnya apa sih Lauhul Mahfudz? Lauhul Mahfudz itu sama dengan Akasa Record ya. Akasa Record. Jadi itu ibaratnya kayak perpustakaan semesta yang memuat catatan-catatan kita, masa lalu, bahkan dari kehidupan beberapa, pokoknya semua data di semesta ada di situ. Semua, tidak terkecuali, nggak ada yang nggak ada, semuanya ada. Masa lalu, kehidupan sebelum-sebelumnya, termasuk masa depan, semuanya sudah ada, sudah tercatat. Hanya saja begini, kalau kita bertanya tentang siapa yang namanya tercatat di Lauhul Mahfudz untuk kita suka mengira, oh berarti hanya satu orang. Masing-masing udah kayak dipasang-pasangkan, cuma sama satu, gini ya, satu pasang. Sebenarnya begini sayang, Lauhul Mahfudz atau Akasa Record, dunia tempat tinggal kita sekarang itu namanya 3D, kehidupan tempat kita sekarang, 3 dimensi. Sementara semesta itu ada berapa dimensi? Semesta itu sampai 10 dimensi ya, dimensinya sampai 10. Nah di alam 3 dimensi yang namanya ruang, waktu itu cuma ada di alam kita. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman nanya kapan, itu hanya terjadi di alam kita. Di Akasa Record itu even nggak ada catatannya kok kapan, tahun berapa, nanti akan ketemu gimana. Nggak ada ya. Semuanya adanya di 3 dimensi ini. Makanya kenapa kalau bertanya tentang perkiraan waktu itu bisa bergeser, bisa banget bergeser. Ya. Lalu seperti apa sih di catatan di Akasa Record? Ini Bunda kasih ininya dulu ya. Nanti Bunda akan cari tahu siapa yang berjodoh denganmu di Lauhul Mahfudz, yang namanya memang udah tertulis di Lauhul Mahfudz untuk menjadi jodoh kamu. Misalnya ini, Bunda kasih contoh, misalnya nama siapa? Misalnya nama Sinta gitu ya. Ini adalah catatan tentang Sinta di Lauhul Mahfudz. Cari deh nama Sinta, dan sebetulnya nama jiwa itu bukan nama Sinta, Nana, Budi, Mikel, Alejandro, Fulgoso, bukan itu gitu ya. Jiwa itu punya nama sendiri, nggak tahu ya. Kita pun nggak tahu nama jiwa kita siapa. Nah, kenapa punya nama jiwa, nama sendiri? Karena jiwa itu terlahir dari kehidupan satu, nanti lahir lagi dari kehidupan lain, yang jiwa punya nama yang nggak berubah. Jadi bukan Sinta, bukan Nana. Kan kalau Sinta, Nana itu kan kehidupannya di sekarang, ya. Cuma di kehidupan sekarang tok yang kebaca. Di kehidupan masa lalu nanti nggak kebaca. Nah, jiwa itu punya nama sendiri. Nah, katakanlah misalnya nama jiwanya adalah Sinta, gitu ya. Nah, cari dong catatan tentang Sinta. Nah, catatan tentang Sinta itu ada segebok. Ini mah cuma seiprit. Kalau di Akasa Record itu bisa segebok, banyak banget. Kenapa seperti itu? Misalnya, dan satu itu cerita tentang satu Sinta gitu ya. Satu Sinta, ini kalian sendiri.
Ceritanya tentang satu Sinta, misalnya ini Sinta. Oh oke, Sinta yang ini nanti dia akan menikah dengan ini. Oh nanti ini, nanti dia bercerai, oh nanti dia menikah lagi, oh mungkin suaminya meninggal, oh nanti dia punya anak. Nah ini catatan tentang satu Sinta. Tapi di sini loh ada banyak banget, ada lagi Sinta 2. Oh ternyata Sinta di sini jomblo. Oke jomblo, ya udah dia menjomblo sekian tahun, lalu kemudian akan ketemu dengan seseorang, nanti dia menikah di usia tua atau bagaimana. Nanti buka lagi misalnya nama Sinta. Ini Sinta yang sama ya, bukan Sinta yang berbeda, Sinta yang sama. Sinta yang sama. Dibuka lagi catatan yang ketiga nih, Sinta 3. Oh, kalau Sinta yang ini, dia mah misalnya jadi biarawati, jadi dia tidak menikah gitu ya. Kenapa ada satu jiwa yang sama? Catatannya di Akasa Record atau di Lauhul Mahfudz itu ada banyak. Karena begini, pernah mendengar yang namanya dunia paralel nggak? Kalau nggak salah, dulu tuh pernah ada filmnya si Bunda lupa, Jet Li ya, Jet Li. Jet Li kalau nggak salah. Jet Li itu judulnya The One, baca Nena itu sebetulnya gitu. Jadi kita sendiri itu hidup di dunia paralel. Jadi jangan berpikir bahwa hanya ada satu Sinta saja di dunia ini. Pusing, iya nggak apa-apa, disimak aja dulu. Mungkin nggak bisa menangkap kali ini. Nah, satu Sinta ini, oke, mungkin dia ditakdir ya, takdir dia lahir di keluarga apa. Ini lahirnya sama loh, ini di satu kehidupan ya, lahirnya sama di dunia ini. Tanggalnya sama, ininya sama, matinya, meninggalnya pun, itu tanggalnya juga, oh nanti meninggal tahun sekian, meninggalnya ya adalah gitu ya. Itu kan sudah tergaris ya. Lahir sama mati sudah tergaris. Bahkan ada beberapa mati itu yang melibatkan keputusan. Keputusan misalnya bunuh diri, atau keputusannya dia memang pengen cepat-cepat mati. Nah, hasrat yang pengen cepat-cepat mati itu bisa mengundang kematian juga gitu loh, ya. Jadi ada semacam itu. Nah, ketika Sinta 1, dia bertemu dengan seorang pria nih. Dengan seorang pria. Lalu kemudian Sinta 1 ini memutuskan untuk, ya deh aku mau menikah sama pria ini. Oke. Ini kan terjalin satu cerita ya. Tapi di dunia paralel yang lain, ada loh Sinta 2 yang ketemu dengan pria yang sama. Tapi kemudian dia memutuskan aku nggak mau sama dia. Ya oke lah, bye-bye. Sinta 1 dia menikah dengan pria, si Budi misalnya, sama-sama Budi. Sinta 2, dia tidak menikah dengan si Budi. Dia akan mencari pria lain, ketemulah dengan si C, dan dia menikah dengan si C. Bingung? Oke, jadi gini. Kita suka mengira bahwa yang namanya catatan di Lauhul Mahfudz itu cuma satu. Yang benar itu ada ribuan bahkan jutaan sayang. Kenapa? Karena ada pilihan, ada tersedia banyak sekali pilihan di sana. Dan Tuhan itu baik banget. Dia melibatkan kita untuk memilih cerita. Oke, Sinta, kamu mau memilih cerita gimana? Silahkan pilih ceritamu sendiri. Nah, ketika si Sinta ini memilih cerita, kan ente ada alurnya ya. Oh, dia sudah memilih menikah dengan Budi. Oh, nanti dia akan punya anak dengan Budi. Oke, kalau sudah punya anak dengan Budi, oh tapi nanti ternyata Budinya selingkuh. Nah, kan sudah punya cerita ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan Sinta yang memilih untuk menikah dengan si C? Oke, si Sinta menolak Budi, lalu kemudian menikah dengan si C. Oh, ternyata si C adalah pria yang setia. Dia bahagia dengan si C. Nah, jadi itu ada rangkaian pilihan yang banyak sekali. Jadi jangan berpikir takdir cuma satu. Banyak sekali, karena setiap pilihan kita itu menghasilkan satu lembar begini nih. Menghasilkan satu lembar cerita di Lauhul Mahfudz, ya. Menghasilkan satu lembar cerita di Lauhul Mahfudz. Jadi seperti itu ya. Tuhan itu baik memberikan kita pilihan. Enggak melulu kita harus menjalani sebuah takdir yang cuma satu toktil. Enggak, sayang. Ya, ada bercabang-cabang, ada banyak pilihan, ada banyak pilihan. Nah, kehidupan itu kan pola. Ada dari A, nanti akan ke titik B, nanti ke titik C, ke titik D. Dari D mungkin ada yang langsung ke Z. Gitu ya. Pola, ada polanya tuh acak banyak banget. Setiap pilihan kita akan mengarahkan kepada habis dari titik D, ada yang milih titik E, ada yang milih titik F, kan seperti itu. Polanya banyak banget. Nah, itulah yang tercatat di Lauhul Mahfudz. Ya. Jadi,
Takdir itu sebetulnya ada banyak, melibatkan pilihan-pilihan kita. Bukan takdir Tuhan milih kayak begini, kamu harus manut, harus nurut. Takdir kamu begini. Enggak sayang, Tuhan itu baik. Kalian pernah lihat ini enggak sih yang cerita yang suruh milih? Misalnya si B ngajakin kamu kencan, kamu mau atau enggak? Nah, cerita-cerita pilihan itu, nanti kan itu kan ada ujungnya ya. Oke, kalau misalnya nanti dari sana, nanti akan lanjut ke sini, nanti lanjut ke situ. Gambaran gampangnya itu kayak gitu loh. Ya. Jadi ibaratnya Lauhul Mahfudz itu adalah ada tumpukan ratusan bahkan ribuan cerita dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita pilih. Banyak sekali ya. Nanti ada pola-polanya. Nah, karena itu sekarang Bunda mau oh loh, malah hilang tadi. Tadi mana sih? Ya. Oh my god. Nah. Bener ini enggak ya tadi ya? Oh ini deng. Nah kan. Oh kok jadi salah Bunda? Ini kalau nggak salah. Nah, gini ya. Balik ya. Oke. Ini deng. Ya udah nggak apa-apa. Anggap aja memang ini yang kebuka. Jadi gini. Apakah hanya ada satu nama yang tercatat di Lauhul Mahfudz yang berjodoh dengan kita? Enggak. Ada banyak. Ada si B, si C, si D, si E, si F, si G. Banyak. Tapi enggak semua orang yang kita temui itu ada garis jodoh. Kalau bahasa Bunda itu garis jodoh. Garis jodoh itu artinya di Lauhul Mahfudz itu ada gitu loh. Misalnya kamu ketemu dengan beberapa nih, Sinta ketemu dengan si B, si C, si D nih ya. Nah, selamat berpusing ria. Nah ini Sinta. Ada ketemu sama si A. Si A ini tercatat di Lauhul Mahfudz. Oke, berarti mereka bisa nih berjodoh, bisa menikah ya. Tapi terserah Sinta juga. Sinta mau nggak menikah dengan si A? Kalau Sinta nggak mau ya udah, nanti akan datang lagi si B. Si B datang. Nah ternyata si B ini namanya nggak ada di Lauhul Mahfudz. Jadi kayak apapun Sinta ini berusaha, gue suka dia ganteng soalnya ya. Kayak si Won, ganteng. Nah tapi ternyata namanya nggak ada di Lauhul Mahfudz. Oh ya udah nggak bisa, nggak bakalan bisa. Sekalipun Sinta sampai nungging, sampai guling-guling kagak bakalan bisa. Kemudian ya udah gagal nih misalnya. Datang si C. Si C ini namanya ada di Lauhul Mahfudz. Kalau Bunda bilang ada garis jodoh. Nah, kemudian Sinta karena capek, di akhirnya udah aku mau sama si C. Oke, akhirnya dia menikah dengan sama si C, ya. Itu yang di Lauhul Mahfudz. Jadi Lauhul Mahfudz itu bukan cuma satu nama. Ada si A, ada si C. Berarti si B tadi nggak ada. Kemudian ada si D. Ada 3 ini. Nah, dengan si A ada garis jodoh. Dengan si C ada garis jodoh. Dengan si D ada garis jodoh. Tapi tergantung kita. Kita mau milih yang mana. Cuma begini sayangku, ada yang namanya jatah jodoh. Misalnya si Sinta itu dia menolak, udah bolak-balik ini datang sampai huruf Z datang dalam kehidupan dia. Tapi Sinta kagak mau kurang tajir, kagak mau kurang ganteng, kagak mau kurang lengkap otaknya, misalnya gitu ya. Nggak mau kurang waras, misalnya begitu. Nah ini dia nggak mau melulu, ini kan terus datang nih ya, kayak apa kereta api gitu, kayak apa sih namanya, kayak orang baris. Nah kalau dia nolak-nolak melulu sampai kemudian dia berjalan di sini kok nggak ada siapa-siapa, udah habis. Ya, namanya jatah jodoh. Jatah jodohnya sudah habis. Oh ya udah, jatah jodoh udah habis ya udah. Sinta sendirian. Nah, apakah Sinta ditakdirkan untuk menjomblo selamanya? Enggak juga. Kan dia milih-milih sendiri. Tuhan atau di Lauhul Mahfudz itu kan udah kirim nih si A, datang si C, datang si D. Ya kan dia milih-milih sendiri. Dia milih-milih nggak mau sampai akhirnya jatahnya jodoh. Jatahnya habis dong. Iya ada jatah ya. Oh ya sudah. Berarti dia jomblo karena pilihannya sendiri. Sebetulnya begitu ya. Jadi bukan karena takdir kamu jomblo, bukan. Karena jodoh itu selalu ada. Artinya pasangan itu selalu ada ya. Kayak Bunda kasih contoh misalnya kayak mohon maaf yang nggak usah nyinggung-nyinggung. Udah gitu aja. Ya kurang lebih itu gambaran Lauhul Mahfudz. Dan ini sekarang Bunda mau gali satu nama. Dan satu nama ini atau satu
orang ini, dia hanyalah salah satunya sayang ya, tapi paling enggak kamu sudah tahu bahwa oh ini ada potensi jodoh. Namanya tertulis di Lauhul Mahfudz atau Akasha Record. Akasha Record itu tulisannya A-K-A-S-H-A ya, Akasha. Semua data ada di sana. Nah, kalau namanya udah tertulis di Akasha Record, ini berarti potensi untuk berjodoh tuh besar gitu ya. Oke. Sekarang udah pusing kalian? Oke, udah ya. Bunda mau tarik dulu. Dengan siapa kamu di link ini nanti Bunda akan bacakan di akhir. Selamat berpusing ria. Oke, tapi kan nggak apa-apa. Kalian jadi tahu gitu loh. Kalau kalian nggak tahu ya udahlah, Bunda nggak ngerti ini mau menjelaskannya bagaimana. Yang namanya tercatat di Lauhul Mahfudz. Ini Bunda beli kartu ini, tapi kecewa ternyata kartunya tidak sesuai ekspektasi. Bunda sukanya tuh yang warna-warni kayak gini ya. Ada Six of Cups. Ada Five of Cups, oke. Ace of Swords, Five of Wands, dan One yang terakhir, Ace of Wands. Bottom of deck di sini ada Nine of Swords. Oke, ini adalah dia yang namanya memang terukir di Lauhul Mahfudz, artinya ada garis jodoh dengan kamu. Ini adalah seseorang yang berzodiak Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Sagittarius, Leo, Aries. Ada 9 zodiak dan Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya dia. Inisial dia. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Bunda mau tarik. Ini nggak banyak-banyak ya. Di sini ada T Tango, ada C Cucak Rawo, ada Y Yankee, ada Q Quebec, ada I India, ada F Fanta, ada Z Zulu, ada G Gajah. Nah loh, kamu berjodoh sama gajah jangan-jangan ya. Ada A Alpha, ada X Extra yang sampai sekarang Bunda nggak pernah nemu orang namanya X. Ada H Hotel, ada L Luna Maya, ada W Warsawa, dan ada K Kilo. Oke, di sini ada 14 inisial dan ada 9 zodiak. Oke, Bunda akan lihat dulu. Orang ini kamu kenal di mana sih? Ini ada kemungkinan punya minat dan hobi yang sama. Jadi bisa ketemu di klub hobi, misalnya sepedaan, tarot, apa-apa ya. Kemudian ketemunya di keramaian, di crowd. Keramaian itu bisa jadi di pengajian, di ibadah raya, pas olahraga, terus tiba-tiba ketemu sama dia gitu ya, atau di gym, atau misalnya pas kamu lagi kopdar sama temen kamu ngajakin temen, intinya di keramaian ya, bukan di tempat sepi macam kuburan, no. Bukan di tempat seperti itu. Dan sebagian lagi ada kemungkinan kecil bisa ketemu melalui online. Online itu media sosial, sosmed, atau grup WhatsApp, atau aplikasi biro jodoh, bisa banget ya. Jadi di sekitar situ ketemunya. Ngoblek-ngobleknya itu di sekitar situ ya. Dan siapakah dia? Yang jelas ini bukan seseorang dari masa lalu kamu, ya. Ini bukan seseorang dari masa lalu kamu. No, bukan mantan, bukan pula orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Fresh from the oven, orang baru. Kinyis, ya. Kinyis itu maksudnya masih baru, itu masih grace ya. Ya, tentu saja yang namanya ketemu biasanya memang sudah. Ini pun dia seseorang yang pernah terluka di dalam cinta ya, sama aja. Kamu kan juga begitu ya, sama aja.
Hanya saja orang ini masih optimis ya, suatu saat akan bertemu dengan cinta sejati. Nggak tahu sama kamu udah hopeless atau kamu masih semangat, cemungut dong ya, oke. Nggak terlalu pinter sih, lumayan, masih bisa dikibulin, nggak terlalu pinter. Cuma awal-awal, tapi saya rasa ini kayaknya sepanjang berhubungan dengan kamu. Ini banyak sekali loh dari kamu yang, kalian itu banyak sekali konflik, banyak sekali berantem, tapi itu pun wajar. Ya 2 orang yang punya latar belakang berbeda ya, terus kemudian dua-duanya juga mungkin sama-sama keras kepala, atau dua-duanya gimana, ya banyak konflik ya, adaptasi, ya. Cuma it's okay karena ada garis jodoh di sini berarti kalian akan menemukan sesuatu yang indah di baliknya ya. Kemudian ada Ace of Wands ya. Ada Ace of Wands di sini, sekalipun begitu kalian kokoh. Cinta kalian tuh kokoh, awet langgeng gitu loh ya. Kayak seolah-olah kayak pakai baterai alkalin. Jadi seperti itu. Ya, oke. Bunda mau tarik dulu tadi inisial udah, ketemuannya udah. Oke, Bunda mau tarik dulu untuk ciri-cirinya lebih lanjut lagi. Kita akan lihat ini ciri-ciri ini bisa fisik, bisa zodiak ya, bisa tahun kelahiran. Bisa macam-macam. Hidung mancung. Oke. Alhamdulillah, berarti dia nggak sesek napas dong ya kalau hidungnya mancung. Ada Gemini. Ada Sio Monyet, tahun kelahiran 80/92/2004. Ini berarti ada 10, bener ya. Oh, tadi udah, Gemini udah di-mention, ada 9 zodiak. Skin tone gelap ya, mungkin coklat sawo matang. Orang-orang Indonesia, kebanyakannya orang Indonesia juga udah banyak yang kulitnya putih, kuning gitu sih ya. Ya intinya skin tone-nya nggak gelap ya, sawo matang, sawo busuk gitu, terus kemudian coklat tua gitu ya, tan, seksi, kulit eksotis lah, kulit orang-orang tropis. Ada Sagittarius di sini, oke. Ada Taurus, oke. Ada 10 zodiak ya, tadi Taurus belum di-mention. Skin tone sedang ya, tadi gelap, ini bisa salah satunya. Sedang itu artinya kulitnya kayak Bunda gini ya, sedang. Bunda ini termasuk gelap apa sedang ya? Bunda ngaku-ngaku kayak kulit kuning misalnya. Kulitnya ya, bukan giginya, oke. Kulitnya kuning, kuning langsat gitu ya. Bunda sih merasa kulit Bunda putih cerah, tapi kok ternyata kagak juga, ini eksotis ya. Perasaan aja. Soalnya Bunda sering berjemur ya, sering ke pantai. Ada Sio Anjing, tahun kelahiran 70/82/94. Gemuk ya, it's okay, gak apa-apa. No need body shaming. Leo. Oke, ada hidung mancung, ada hidung pesek. Hidung pesek juga ada ya. Ini salah satunya. Bisa salah satunya karena kan ini banyak ya, energi banyak orang yang ditangkap. Ciri-cirinya hanya salah satu. Oke. Ini untuk Gemini, Aquarius, Libra ini energinya cukup kuat. Oke, kurang lebih ini ya untuk ciri-ciri fisiknya. Ini bisa salah satu, nggak harus semuanya ada, salah satu. Kalau misalnya salah satu ciri-cirinya ada, kamu bisa mengenali. Oke. Sekarang Bunda mau tarik untuk orangnya kayak apa sih? Perlu dong ya, perlu tahu untuk karakter sifatnya bagaimana. Sifatnya bagaimana? Seseorang yang namanya tercatat di Lauhul Mahfudz untuk memang berjodoh dengan kamu, ada garis jodoh gitu ya. Oh.
Ini orangnya sudah mengamati kamu, bahkan mungkin sebelum kamu menyadari. Ya, ada yang suka sama kamu. Jadi dia udah diem-diem stalking. Udah mengamati media sosial kamu. Atau mungkin kalau misalnya orang ini ada di lingkungan kamu tuh dia udah naksir gitu ya. Udah lama naksir. Ini dia duluan. Dia duluan yang naksir sama kamu. Dia duluan ya. Pekerjaannya pekerjaan tradisional. Pekerjaan tradisional tuh bukan pekerjaan aneh-aneh ya. Kayak misalnya nggak boleh nyebut-nyebut ya. CIA, astronot, nggak mungkin banget. Pekerjaannya tuh pekerjaan tradisional ya, karyawan gitulah, pengusaha, pedagang gitu ya. Pekerjaannya pekerjaan tradisional. Tunggu ya, wait ya. Tunggu dulu. Ini karena kartunya bikin sendiri. Oke. Ini dia seorang nature born leader. Jadi memang udah punya bakat kepemimpinan, orangnya fokus ya, bertanggung jawab. Orangnya fokus, bertanggung jawab. Makanya pantesan kalau misalnya sama kamu berantem dulu ya, karena dia punya sifat yang agak keras gitu. Middle age itu usianya sudah dewasa ya. Usianya dewasa itu mungkin sekitar di atas 25 tahun ya, middle age sampai berapa ya? Di atas 25 sampai mungkin 40 ya, itu middle age ya. Di atas 40 kayaknya udah termasuk tua deh. Aduh, kok Bunda sedih ya dengernya. Bunda 46, Bo. Itu middle age. Masih muda lah ya, kayaknya 45 deh ya. Sekitar 25 sampai 45 itu usia pertengahan lah. Di bawah 25 itu Bunda menganggapnya masih kanak-kanak. Kanak-kanak bisa bikin anak loh Bunda, iya. Middle age ya, orangnya udah usia-usia segitu. Dia adalah seorang yang mungkin agak-agak sombong gitu ya, tapi orangnya ramah. Terus kemudian, tadi punya jiwa kepemimpinan, mempesona lah orangnya. Kamu tuh begitu ngelihat dia tuh udah langsung, ih charming banget ya, berkarisma gitu loh ya. Cukup populer, artinya dimanapun orang ini ada, itu dia selalu menarik perhatian orang lain ya. Bisa dipercaya. Jadi memang kenapa orang ini tertulis di Lauhul Mahfudz, karena memang dia bisa dipercaya ya. Jadi kamu bisa mempercayai dia. Oke? Bunda mau tarik untuk isi hatinya dia dulu kepada kamu, karena orang ini, dia sudah jatuh cinta kepadamu sebelum kamu menyadari kehadirannya. Dia sudah jatuh cinta kepadamu sebelum kamu menyadari kehadirannya. Oke. Perasaan dia bagaimana? Dia berkata bahwa tidak peduli seberapa jauh kita terpisah satu sama lain, bahkan jika di dimensi berbeda, misalnya kamu di alam 3D, dia di alam goib gitu ya. Aduh, Rehan dong. Rehan. Sungguh sulit karena Rehan baik ya. Kita akan selalu menemukan cara untuk kembali, maksudnya kita akan selalu menemukan cara untuk bertemu gitu ya. Karena memang ini tadi ya, dia bahkan tahu ya, dia bilang, kita ini sudah takdir kok, this is destiny. Ini sudah ketentuan di Lauhul Mahfudz ya. Dia tahu. Ini yang ngomong adalah jiwanya. Orangnya mungkin nggak sadar, tapi yang ngomong jiwanya. Ya. Kadang-kadang jiwa itu mereka sudah saling mencari ya. Makanya kadang-kadang gini, kamu ketemu sama orang, itu kayak kamu ngerasa kok gue kayaknya sayang ya sama orang ini ya, kayak udah kenal lama gitu loh. Nah itu jiwanya saling mengenali. Kamunya mungkin gak kenal, tapi jiwanya saling mengenal. Jiwa kamu dan jiwa dia gitu ya. Udah saling bertautan sebelumnya. Jiwa itu punya memori yang berbeda dengan memori otak kita. Aku memilihmu di dalam ratusan lapisan kehidupan. Di dalam ratusan dunia.
di dalam berbagai versi realita. Aku akan menemukanmu dan aku memilihmu. Waduh, keren banget ini mah. Ini baru yang namanya benar-benar tercatat di Lauhul Mahfuz. Kenapa? Jiwanya nyari, Bu. Nyari zut 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 gitu ya, kayak ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba emang gini ya? Enggak ya? Ini kayaknya belut yang gini-gini ya. Jadi dia udah zut nyari gitu loh. Intinya begini, kamu tuh mau ngumpet dimanapun dia bisa menemukan. Itu yang Bunda suka bilang it's meant to be, ditentukan untuk menjadi milikmu. Ketemu aja. Kalau memang udah ada garis jodoh atau sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu sekalipun kamu menolaknya, ya tetap bakalan balik gitu loh. Tapi kalau misalnya tidak tertulis di Lauhul Mahfuz, sekalipun kamu menggenggamnya dengan erat-erat seperti balonku ada 5, ya tetap aja dia akan lepas. Aku sangat jujur kepada diriku sendiri. Aku tidak menginginkan orang lain kecuali dirimu. Wah, ini bikin merinding, Bu, ya. Bikin merinding, ya. Kamu dan aku, kita adalah percikan dari api yang sama. Debu dari bintang yang sama. Kita saling menggaungkan cinta yang sama. Wow. Iya. Ini keren banget ya. Ini mungkin kayak cerita-cerita di drama Korea atau cerita-cerita di mana ya? Selalu ingat bahwa hatiku menggenggammu sekalipun tanganku tidak bisa. Jadi hatinya sudah mengenali kamu terlebih dahulu bahwa kamu adalah jodohnya. Wow, merinding disco, Bo, merinding ya. Oke. Sekarang Bunda mau tarik ini dulu ya. Oke. Oke, ini bagian penting, dengerin ya. Mungkin beberapa dari kamu sudah lelah dan hampir tidak yakin ada jodoh yang baik. Nah, ingatlah bahwa apa yang kita rasakan, rasamu adalah doamu, your feeling is your prayer. Sebenar-benarnya doa adalah apa yang kamu rasakan. Nah, itu diubah ya. Di-reframe, istilahnya di-reframe. Artinya difigur atau dikasih figura yang berbeda, dimaknai kembali. Maknanya gimana? Oke. Mungkin kemarin kamu memang ketemu sama orang-orang berkele. Dan sekarang kamu sendirian. Mungkin beberapa dari kamu bahkan umurnya udah 40-an gitu ya, kayak Bunda ya. Atau bahkan 50, kayak emang ada Bunda gitu ya. Ada nggak Bunda jodoh buat yang umur 40-an, umur 50-an? Kamu reframe ya, bahwa yang pertama, cinta itu nggak mengenal usia, jodoh nggak mengenal usia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di reframing bahwa oke, kemarin mungkin kamu memang gagal. Tapi di depan itu possibilities, kemungkinannya itu sangat luas, Besti. Jadi kalau kamu gagal di masa lalu, belum tentu kamu gagal di masa depan. Jadi kamu yakin dan percaya saja, oke, di depan masih luas, potensinya masih banyak. Aku masih bisa bertemu dengan jodohku. Kalau semesta berkehendak, why not? Kenapa enggak? Kemudian yang kedua, inner child. Kita tuh punya yang namanya higher self sama inner child. Aduh, buset, ini materinya berat banget. Bunda aja ngomongnya bingung. Bunda nggak tahu deh kalian bisa menikmati konten ini atau enggak. Ya, kalau bisa komen. Inner child. Kita punya higher self sama inner child. Inner child itu adalah kayak diri kita, diri kecil ya, diri kecil kita. Ini bagian yang menerima trauma, bagian yang menerima kesedihan, bagian yang memanggul luka. Kalau misalnya kamu benci dia yang terluka, kalau kamu sakit hati dia yang terluka, ini inner child. Luka. Yang ketusuk-tusuk pakunya tuh dia. Kayak higher self itu aman. Ketusuk-tusuk pakunya tuh dia. Nah, inner child ini mesti sembuh. Kasihan. Kasihan banget. Kenapa sembuh? Ini pikiran bawah sadar loh. Ya. Ini pikiran bawah sadar. Kenapa kalau dia nggak sembuh, segala apapun upaya yang kamu lakukan itu dijegal sama dia. Iya dong, dia yang trauma kok. Aku nggak mau lagi. Nanti kena paku lagi. Aku nggak mau. Kalau dia nggak mau, terus mau apa gitu loh. Nah, ini mesti sembuh dulu. Pakunya dicabut, dielus-elus dulu. Makanya kenapa Bunda sering ngajakin untuk yuk self-healing, menyembuhkan diri sendiri. Wahai diriku, aku minta maaf ya, aku sayang kamu gitu ya.
faith ini lagi ya. Eh, Kadang-kadang jalan pikiran manusia itu beda ya sama jalan pikirannya semesta. Apa yang kita pikir enggak mungkin, di semesta tuh bisa loh, mungkin loh. Ya, kamu hanya tinggal butuh percaya. Ya, percayanya tapi bukan hanya sekedar percaya di mulut, percayanya itu dirasain dirasa. Orang kalau percaya itu nggak kemerungsung, hatinya tenang. Ya, percaya. Percaya pada semesta, kulo manut marang Gusti. Aku ikut kamu ya Allah, ya Robi. Aku ikut kamu, ya Tuhan, ya Bapa. Aku ikut kamu. Ya, percaya. Ini yang Bunda sering ngomong, mengalir ya, mengalir. Beberapa orang suka datang ke Bunda, Bunda bisa nggak bikin dia jatuh cinta ke aku? Bunda selalu bilang nggak bisa. Padahal Bunda punya tekniknya. Bisa-bisa aja. Tapi kenapa Bunda memilih untuk mengalir? Main-main sama semesta, kamu mencoba mengakalin, bayarannya mahal. Mana berani Bunda cuman dibayar berapa ratus ribu disuruh begitu. Nanti hidup Bunda bisa kacrut sendiri. No way, no ya. So, percaya saja, mengalir bersama semesta. Mengalir. Percaya ketika kamu ikut semesta, semesta itu menyediakan sebuah keajaiban buat kamu ya. Kurang lebih begitu, oke? Mudah-mudahan materinya nggak terlalu berat ya. I don't know, kalian bisa mencernanya atau enggak. Sekarang kita tarik readingan ini, resonate buat kamu-kamu yang bersodiak apa saja ya. Mudah-mudahan nggak terlalu berat. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Oke, di sini ada zodiak Pisces. Ada zodiak Aries. Ada Gemini. Ada Virgo. Dan ada Taurus. Oke. Bunda mau tarik dulu, Bunda lupa ya. Mau nanya dong Bunda, ini kira-kira ketemunya kapan? Oke, Bunda mau tanya ya. Apakah akan bertemu dengan seseorang ini? Apakah akan ketemu dengan sosok ini dalam waktu kurang dari 1 tahun? Iya. Kamu akan bertemu dengan dia dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oke. Kalau kurang dari 1 tahun, kira-kira kapan Bunda ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apalagi ya? Bunda bisa dong doa-doa semua agama. Bunda nggak tahu kalau Hindu bagaimana ya. Kalau Hindu gimana? Teman-teman boleh ngasih tahu ya, ngajarin Bunda ya. Kalau Hindu tuh apa ya? Yang ini loh, yang artinya itu adalah apa ya? Selaras dengan semesta. Nah, itu apa? Kalau di Hindu itu apa bahasanya? Kapankah tarang? Oke, ini sekitar 2 bulan sampai 7 bulan. Sabar. Nah, sementara dalam waktu itu kalian upgrade diri, perbaiki diri sama 3 ini tadi ya. Ini kartunya jadi berantakan semua. Ora popo ya, nggak apa-apa lah. Sama 3 ini. Ini pesan paling penting. Oke. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisial ya. Inisial kamu. Kalau zodiaknya ada, inisial nggak ada, dan berarti belum resonate. Ada E Eko. Ada B Bravo. Ada O Oscar. Ada J Jakarta. Ada U Ultra. Ada I India. Ada G Gajah. Ada Q Quebec. Ada P Papa. Ada N Nona. Ada Y Yankee. Ada F Fanta. Ada M Mama. Ada U Ultra, untuk U energinya cukup kuat. Ada S Susu.
ada Tetengo, ada VVV, ada Kakilo, ada D Delta, dan ada A Alpha. Congratulations, yang zodiaknya ada, inisial juga ada ya. Sudah dekat. Silahkan persiapkan diri kamu, seseorang yang namanya tercatat di Lauhul Mahfuz sedang berjalan menuju ke arahmu. Well, kalau readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya sayang, live di YouTube. Kapan Bunda suka Bunda sesempatnya, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Well, oke kesayangan, I love you, bye-bye.